Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya pada matkul Arsitektur dan Organisasi Komputer yang materinya tentang memahami memori CPU dan arsitektur komputer. Dosen pengampu saya yaitu Pak Dr. Muhammad Ropianto, Eskom Enkom, dan saya sendiri Teratai Ma'rifah dengan NIM 231055201129. Memahami memori CPU, arsitektur, dan komputer. Saya ringkas, memori adalah komponen penyimpanan data, sementara RAM untuk penyimpanan permanen. CPU, otak komputer yang memproses instruksi data, mengambil, menguraikan, dan melaksanakan instruksi. Arsitektur komputer yaitu desain dan organisasi sistem komputer termasuk hubungan antar komponen dan aliran data. Selanjutnya ada jenis memori. Yang pertama memori utama RAM. Memori utama RAM adalah memori kecil yang sangat kecil, adalah yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. RAM bersifat volatile yang berarti data di dalamnya akan hilang jika mati. Yang selanjutnya ada memori charge, memori kecil yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Memori charge membantu meningkatkan kecepatan kinerja CPU. Selanjutnya ada memori sekunder. Memori sekunder seperti HDD, SD, flash drive berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Data di memori sekunder tetap ada meskipun daya dimatikan. Selanjutnya ada memori virtual. Memori virtual adalah teknik yang memungkinkan komputer untuk menggunakan ruang hard disk sebagai RAM tambahan. Teknik ini berguna ketika RAM fisik terbatas. Karakteristik memori utama. Kecepatan memori utama diukur dalam nanosecond ns. Semakin kecil nilai ns, semakin cepat memori tersebut. Kapasitas memori utama diukur dalam gigabyte. Semakin besar kapasitas memori, semakin banyak data yang dapat disimpan di dalamnya. Harga memori utama biasa ditentukan oleh kecepatan dan kapasitasnya. Memori yang lebih cepat dan memiliki kapasitas yang lebih besar umumnya lebih mahal. Jenis ukuran file. Yang pertama ada bit, unit terkecil dalam komputasi bernilai 0 atau 1. Bit 8 sama dengan 8 bit biasanya mewakili satu karakter. Kilobyte atau disingkat KB sama dengan 1024 bit. Megabyte disingkat MB sama dengan 1024 KB. Gigabyte disingkat GB sama dengan 1024 MB. Terabyte disingkat TB sama dengan 1024 GB. Petabyte disingkat PB sama dengan 1024 TB. Bagaimana cara kerja CPU? Yaitu ada 4. Yang pertama, fetching. CPU mengambil instruksi dari memori utama. Yang kedua ada decoding. CPU menerjemahkan instruksi ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh unit eksekusi. Yang ketiga ada executing. CPU melakukan operasi yang ditentukan oleh instruksi. Keempat ada writing. CPU menulis hasil operasi ke memori utama. Apa saja fitur CPU yang canggih? Yang pertama ada multicore. Multicore memiliki lebih dari satu inti prosesor yang memungkinkan mereka untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Yang kedua ada hyperthreading, memungkinkan CPU untuk memproses lebih banyak instruksi secara bersamaan menggunakan virtualisasi. Yang selanjutnya ada charge, ada memori kecil yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Charge membantu meningkatkan kecepatan kinerja CPU. Selanjutnya ada overclocking. Overclocking adalah proses meningkatkan kecepatan CPU di luar kecepatan defaultnya. Overclocking dapat meningkatkan kinerja CPU, tapi juga dapat menyebabkan masalah stabilitas. Apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer merujuk pada desain dan organisasi suatu sistem komputer. Arsitektur komputer menentukan bagaimana
berbagai komponen dalam sistem komputer dihubungkan dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. 4 jenis arsitektur komputer. Ada arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menggunakan ruang alamat yang sama untuk instruksi dan data. Arsitektur ini merupakan arsitektur komputer yang paling umum digunakan. Yang kedua, ada arsitektur Harvard menggunakan ruang alamat yang terpisah untuk instruksi dan data. Ini memungkinkan CPU untuk mengambil instruksi dan data secara bersamaan sehingga meningkatkan kecepatan kinerja. Yang selanjutnya ada arsitektur Pipelin, memecahkan eksekusi instruksi ke dalam beberapa tahap sehingga memungkinkan CPU untuk menjalankan instruksi secara bersamaan. Yang keempat ada arsitektur CISC, kompleks instruksi set komputer, menggunakan instruksi yang kompleks yang dapat melakukan berbagai operasi dalam satu instruksi. Komponen arsitektur komputer ada CPU. Control Processing Unit adalah otak dari sistem komputer. CPU bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan memproses data. Yang kedua ada memori, tempat menyimpan instruksi. Tempat menyimpan instruksi yang digunakan oleh CPU. Berbagai jenis memori seperti RAM, ROM, dan charge. Selanjutnya ada input atau output. Perangkat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Perangkat termasuk keyboard, mouse, monitor, dan printer. Yang selanjutnya ada bus, adalah jalur elektronik yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem komputer. Bus digunakan untuk mengirimkan data instruksi antar komponen. Selanjutnya ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Kesimpulan dari semuanya, pemahaman mendalam tentang memori komputer, CPU, dan arsitektur komputer sangat penting dalam era digital ini. Memori komputer dengan berbagai jenisnya memainkan peran krusialnya dalam penyimpanan data. CPU sebagai otak komputer terus berkembang dengan fitur-fitur canggihnya untuk meningkatkan kinerja. Arsitektur komputer menentukan bagaimana semua komponen bekerja secara bersamaan secara efisien. Perkembangan teknologi komputer terus berlanjut dengan inovasi setiap aspek. Memahami dasar-dasar ini akan membantu kita mengikuti dan memanfaatkan kemajuan teknologi di masa depan. Sekian presentasi